Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik bangun ruang sisi lengkung bagian yang keempat yang akan menyajikan berkenaan dengan volume kerucut. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan proses perumusan dari volume kerucut, dan tentunya kita akan gunakan perumusan tersebut untuk memecahkan permasalahan terkait dengan volume kerucut. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tetap semangat. Matematik is very easy. Ya, untuk bisa mendapatkan volume kerucut, maka kita akan sajikan di sini bangun berupa 5 segi 4 beraturan ya, dengan ukuran S dikali S dan tingginya T. Sebelumnya kita telah sajikan berkenaan dengan proses untuk mendapatkan volume dari limas ya, di mana limas itu adalah bangun yang sisi-sisi tegaknya itu bertemu pada satu titik. Kalau nanti alasnya berupa segitiga namanya limas segitiga. Kalau alasnya berupa segi 4, limas segi 4. Alasnya berupa segi 6, limas segi 6. Kalau alasnya berupa segi N, limas segi N. Tentu berarti nanti kalau alasnya berupa segi tak terhingga atau disebut juga lingkaran, maka dikatakan limas lingkaran. Nah, tapi itu sering disebut kerucut. Jadi kerucut itu adalah limas dengan alas berupa lingkaran. Masih ingat tentunya untuk bisa mendapatkan volume dari limas secara umum, volume dari limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kalau yang disajikan pada gambar berikut ini adalah 5 segi 4 beraturan, berarti luas alasnya sisi kali sisi, sehingga volume 5 segi 4 beraturan ini sepertiga kali sisi kuadrat atau S kuadrat dikali T. Nah, berikutnya limas dengan luas alas berupa lingkaran atau disebut kerucut ini, tentu nanti yang perlu diperhatikan adalah ukuran-ukuran dari kerucut ini ya. Ini adalah tinggi dari kerucut ya, garis yang ditarik dari titik puncak yang tegak lurus dengan alas nanti tepatnya di pusat lingkaran. Berikutnya adalah jari-jari, dan ini garis pelukis, di mana tinggi dari limas, jari-jari, dan garis pelukis ini membentuk segitiga siku-siku sehingga berlaku S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi berlaku Pitagoras ya. Oke, kembali ke volume dari limas segi tak terhingga atau volume limas dari alas berupa lingkaran atau kerucut. Maka secara umum mengikuti dari perumusan volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi, di mana kerucut alasnya itu berupa lingkaran atau limas dengan alas lingkaran, maka nanti luas alasnya tentu kalau jari-jari lingkarannya R berarti PR kuadrat luas alasnya, sehingga secara utuh volume kerucut adalah sepertiga kali PR kuadrat yang berupa luas alas yaitu lingkaran dikali T. Jadi sekali lagi volume kerucut adalah sepertiga kali PR kuadrat dikali T. Sekarang kita coba untuk memecahkan beberapa permasalahan terkait ya. Sebuah kerucut tingginya 15 cm dan jari-jarinya 7 cm. Tentukan volume kerucut ya. Oke, agar lebih mudah dipahami, berikut adalah ilustrasi dari kerucut sebagaimana di data yang diberikan. Tingginya adalah 15 cm. Kemudian jari-jarinya adalah 7 cm ya. Oke, karena kita tahu bahwa volume kerucut itu sepertiga kali luas alas berupa lingkaran berarti PR kuadrat dikali T,
di mana R-nya ada, datanya, T-nya ada, maka volume kerucutnya sudah bisa dihitung. Oke, karena R-nya adalah 7, maka kita bisa gunakan Pi-nya untuk mudah dalam perhitungan, tentu 22/7. Sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 7 kuadrat atau 7 kali 7, T-nya 15 ya. 7 sama 7 bisa saling menyederhanakan, 15 dibagi 3 dapatnya 5. Nanti 5 dikalikan 22, ya 110 dikali 7, 770 cm kubik ya. Oke, very easy ya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kerucut panjang garis pelukisnya 41 cm dan jari-jarinya 9 cm. Hitunglah volumenya dalam pi. Nah, artinya nanti pi tidak perlu kita ganti dalam 22/7 atau 3,14 ya. Oke, sekarang berikut ini ilustrasi dari kerucut dari data yang dimaksud ya. Panjang garis pelukisnya berarti S 41 dan jari-jarinya adalah 9 cm. Nah, tentu nanti kita bisa cari tingginya karena untuk menghitung volume kita perlu data tinggi dan jari-jari. Tentu hubungan dari tinggi R dan S ini ya membentuk segitiga siku-siku. Berlaku Pitagoras, S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Karena yang ditanya T, berarti T kuadrat sama dengan S kuadrat min R kuadrat. S kita ganti 41, 41 kuadrat dikurangi R-nya 9, 9 kuadrat ya. Oke, siapkan kertas, hitung 41 kuadrat. 41 kali 41 ya. 1681, 9 kuadrat 81, sehingga T kuadrat 1600, very easy. T-nya dapat akar 1600, yaitu 40 cm ya. Kalau T-nya sudah dapat, maka kita sudah bisa menghitung volumenya. 1/3 kali luas alas kali tinggi, luas alasnya pi R kuadrat, R dimasukkan 9, T dimasukkan 40, pi-nya dibiarkan, karena satuannya, karena pi-nya dalam pi ya, tidak perlu diganti 22/7 atau 3,14 ya. Oke, 1/3 kali pi kali 9 kuadrat kali 40 ya. 9 kuadrat 81 dibagi 3 dapat 27. 27 kali 40 1080 pi cm kubik ya. Oke, berikutnya. Segitiga sama sisi TAB merupakan penampang tegak sebuah kerucut yang jari-jari lingkaran alasnya 10 cm. Tentukan volume kerucut dalam pi. Nah, ini maksud dari permasalahan yang diberikan. Jadi TAB itu adalah penampang tegak. Artinya kalau dilihat dari sisi depan ya. Dan ternyata merupakan segitiga sama sisi. TAB segitiga sama sisi. Berarti nanti TA, AB dan TB panjangnya sama karena membentuk segitiga sama sisi. Oke, selanjutnya jari-jari lingkarannya adalah 10. Jadi R-nya sama dengan 10. Kita diminta untuk bisa mendapatkan volume kerucut. Oke, karena untuk bisa mendapatkan volume kerucut sebenarnya kita hanya tinggal mencari tinggi. Nah, sementara untuk dapat tinggi selain R berarti garis pelukisnya harus tahu atau S-nya. Nah, karena diberikan segitiganya sama sisi, maka nanti TB itu sama aja dengan AB. Di mana AB itu separuh adalah diameter lingkaran, sementara jari-jarinya diketahui, maka AB bisa didapat ya. AB diameter lingkaran berarti AB sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali 10, 20 cm. Sementara garis pelukisnya sama dengan TB sama dengan AB. AB-nya sendiri 20 cm. Sehingga S sama dengan 20 cm. Maka T bisa kita cari. Maka nilai T itu dengan hubungan bahwa garis pelukis T, jari-jari dan S membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Tentu T kuadrat sama dengan S kuadrat min R kuadrat. S-nya 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Nanti 20 bisa kita modifikasi 2 kali 10 ya, dikuadratkan, dikurangi 10 kuadrat.
Ingat 2 kuadrat 4 ya, 4 kali 10 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Nah, berarti 4 dikurangi 1, 3 kali 10 kuadrat. Sehingga T itu akar dari 3 kali 10 kuadrat. Berarti 10 akar 3 cm. Tingginya sudah dapat, jari-jarinya ada, volumenya bisa dihitung. Ingat, pi dalam pi nanti ya, volumenya. Oke, volume kerucut sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berupa lingkaran, berarti pi R kuadrat. R-nya kita masukkan 10 kuadrat, T-nya 10 akar 3. Tentu 10 kuadrat 100, 100 kali 10, 1000. 1000 per 3 akar 3 pi sentimeter. Oh, mohon maaf ya, ini berarti kurang pi ya. Jadi 1000 per 3 akar 3 pi ya sentimeter kubik ya. Oke. Selanjutnya perhatikan permasalahan berikutnya. Terakhir ya. Luas selimut kerucut 550 cm persegi dan panjang garis pelukis 25 cm. Tentukanlah volume kerucut tersebut. Nah, di sini disarankan gunakan pi 22/7. Ya, perhatikan ilustrasinya. Diketahui luas selimutnya adalah 550 cm persegi. Garis pelukisnya adalah S berarti 25 ya. Berarti untuk bisa menghitung volume, maka kita harus bisa mendapatkan jari-jari ya R dan T. Nah, tentu R dan T ini belum kita dapatkan. Data yang ada adalah luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut tentu sama dengan pi dikali R dikali S. Nah, luas selimutnya sudah ada, maka S-nya ada, R-nya bisa kita dapatkan ya. Nah, luas selimutnya 550, pi-nya 22/7 seperti disarankan, kali R kali 25. Oke, mana yang bisa disederhanakan? Tentu 550 dibagi 25. Kalau 500 dibagi 25 dapat 20, berarti 50-nya dapat 2. Nah, 22 ya. Nah, ini berarti nanti 22 dibagi 22, nah, habis ya, dapat 1. Oke, kalikan silang berarti 7 sama dengan R. Berarti R sama dengan 7 cm. Nah, kita sudah dapatkan R. Maka kalau R-nya didapat berarti T bisa dicari. Karena R, T, dan S membentuk segitiga siku-siku. Maka nanti berlaku S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya, berarti S-nya 25 kuadrat min 7 kuadrat. 25 kuadrat 625, 7 kuadrat 49, maka T kuadrat 676. Akar dari 676 adalah 24, karena tinggi satuannya cm. Oke, jari-jari dan tingginya sudah didapat, maka volume kerucut bisa dicari. Sepertiga pi R kuadrat dikali T. R-nya kita ganti 7, T-nya diganti 24 ya. Karena kuadrat 7 kali 7 ya. 7 dibagi 7 ya dapat 1, 24 dibagi 3 dapat 8 ya. Sehingga kalau nanti 8 dikali 22 dikali 7, kalau kita hitung dapatnya 1232 cm kubik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.